spesial. Oh, sebentar. Advance. Sebentar. Oke, kelihatankah? Sebentar, masih menunggu. Mohon izin, preparing slide. Ada slide-nya untuk hari ini. Dan nanti insya Allah kita akan ambil hikmah dari kisah tentang hijrah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah. Maka ketika para sahabat sudah melaksanakan hijrah semuanya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah pun bersiap-siap. Rasulullah dengan sahabat Abu Bakar sudah bersiap-siap dengan persiapan yang maksimal. Hanya saat itu memang belum diizinkan untuk berangkat hijrah. Maka Rasulullah menyampaikan saat itu sampai menunggu satu ketika. Nah, Bapak Ibu bayang kalau pernah umroh, bayangin ya, rumah Rasulullah itu ada di dekat pintu Marwah. Kalau keluar pintu Marwah, itu adalah rumah Rasulullah. Jadi ke pintu Marwah selesai sa'i, biasanya di situ ada toilet. Dekat toilet situ adalah titiknya rumah Rasulullah. Dan rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu di depan sekarang jadi Hotel Hilton. Itu sebelahnya Hotel Zamzam Tower. Itu kan perjalanan cukup panjang dan beliau itu harus ngelewatin sekitar Bani Makhzum. Kabilah Bani Makhzum itu kabilahnya Abu Jahal. Nah, saat itu Rasulullah itu datang di siang hari. Tempat yang paling sepi saat itu adalah siang hari. Kenapa siang hari? Karena saat itu musim panas. Musim panas di siang hari jam 12 itu orang jarang ada yang mau keluar. Maka Rasulullah keluar gitu kan, secara sembunyi-sembunyi menutupi wajahnya. Beliau datang kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jalan dari rumah beliau yang di Marwah itu menuju ke depan Zamzam Tower atau di dekat Hilton, Hotel Hilton. Maka Rasulullah mengatakan, akhrij animan indak. Beliau mengatakan pada sahabat Abu Bakar, keluarkan ada yang di rumah ini siapa aja keluarkan. Kenapa saking rahasianya berita itu? Inna qatalidina fil khuruj wal hijrah. Setelah itu, setelah nggak ada siapa-siapa ya Rasul, cuma anak-anak saya ini ada Aisyah gitu sebagainya. Ya udah nggak apa-apa. Ternyata Rasul mengatakan aku telah diizinkan untuk hijrah. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, as-suhbah ya Rasulullah, bolehkah aku menemani ya Rasulullah? Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, as-suhbah, ya engkau akan menemaniku. Maka saya itu yang perawi dari hadis ini adalah si Bunda Aisyah yang masih belia gitu ya. Itu mengatakan, wallahi ma sya'artu qad qabla dzalikal yaum ahadan yabki minal farah. Aku sebelum itu belum pernah ngeliatin orang bahagia, saking bahagianya dia nangis. Dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika diminta untuk bersamai Rasulullah, bersama hijrah gitu ya, dengan segala resikonya, Masya Allah, sampai nangis gitu. Dan Sayyidina Ibunda Aisyah menceritakan, oh saking bahagianya bapakku sampai senangis seperti itu, sesungguhkan gitu senangnya. Hatta itu Abu Bakar yabki yaumaid, sampai aku ngelihat Abu Bakar nangis ketika hijrah itu. Maka dibuatlah susunan kegiatan untuk hijrah Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Rasulullah. Dan di malam itu juga orang-orang Quraisy itu telah bersepakat untuk satu, membunuh Rasulullah. Pertama mereka bersepakat, ya udah kita tawan saja di sini. Iblis langsung turun tangan ngasih kabar, kalau ente tawan di sini di Mekah maksudnya, nanti orang Madinah datang menyerang kalian, bisa jadi kalian kalah. Ya udah kalau gitu kita usir dia. Gitu. Loh ya Allah, kalian di Mekah saja banyak orang yang tergoda dengan suara-suaranya, dengan kalimat-kalimat Qur'annya. Kalau engkau usir dia ke tempat lain, dia akan membuat kekuatan baru di sana dan menyerang kalian. Jangan. Terus gimana? Kita bunuh dia. Iya kan kalau bunuh dia, Bani Hashim itu kan kekuatannya besar sekali. Kalau kita bunuh dia, dibantai nanti kita mah Bani Hashim. Kita akan diserang balik oleh Bani Hashim. Terus gimana? Gini saja setiap kabilah, iya kirimkan satu orang, kan ada 11 kabilah besar. Bani Hashim memang satu kabilah besar. Tapi kalau dibandingkan dengan 11 ini, nggak ada apa-apanya dia. Gitu. Nggak akan berimbang. Maka 11 orang itu pilih pemimpin yang terbaik, anak muda terbaiknya. Ketika bunuh Muhammad, bunuhnya bareng-bareng. Gitu kan. Mereka punya perencanaan begitu detail dan matang. Bahkan resiko selanjutnya pun sudah dipikirkan. Karena kalau misalkan yang bunuh satu orang jelek, maka orang itu akan dibalas dibunuh juga oleh Bani Hashim. Keluarganya Rasulullah besar, kuatannya sangat sangat ditakuti juga di antara orang-orang Quraisy gitu. Bahkan setelah itu dibuat rencana itu dan sepakati membunuhnya bareng-bareng. Dan malam itu mereka datang semuanya untuk melakukan eksekusi kepada Rasulullah. Nah, ternyata sebelum itu Rasulullah telah membuat sebuah pembagian tugas. Rasulullah sudah menyiapkan, ya udah malam ini kita diizinkan untuk hijrah. Saat ingin hijrah itu pun, masya Allah gitu ya, Rasulullah sudah mempersiapkan apa namanya malam itu orang yang tidur pembaringan beliau, itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan rumah beliau itu yang ada di Aruf di mana di Marwah, area Marwah itu sudah dikepung oleh orang-orang Quraisy. Benar-benar sudah penuh dengan orang-orang Quraisy.
anak muda yang ingin membunuh beliau. Maka disitulah mukjizat turun dan beliau dipersilahkan untuk keluar dan mereka tidak ada satupun yang melihat Rasulullah keluar. Diajak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan bergerak menuju ke arah Jabal Sur. Di Jabal Sur ternyata Rasulullah sudah memiliki pembagian tugas perencanaan yang sangat panjang. Seperti di sini, saya mana nih? Oke. Ada Abdullah bin Uraikid, itu nomor satu. Siapa Abdullah bin Uraikid? Itu adalah penunjuk jalan. Dia dalam keadaan non-muslim, dia belum seorang muslim, tapi beliau orang yang tahu jalan. Jalan di padang pasir, zigzag pun tahu. Dilepas padang pasir, insya Allah masih hidup. Bisa tahu cara baliknya. Ngeliatin angin, ngeliatin apa namanya, arah bintang gitu ya, itu bisa ngebaca kemana arahnya harus kembali. Kedua, Asma binti Abu Bakar, karena Rasulullah saat itu keluar dan beliau bersembunyi di Jabal Sur dan di situ selama 3 hari sampai keadaan benar-benar tenang. Dalam waktu 3 hari itu, setiap hari harus ada konsumsi yang datang. Dan Asma binti Abu Bakar, ibunda Asma ini yang setiap hari mengirimi makanan untuk Rasulullah. Emang nggak dicurigai? Nah, gara-gara inilah beliau tidak dicurigai. Kenapa? Sayyidina Asma sedang dalam keadaan hamil. Hamil besar gitu ya, itu naik atas gunung kebayang itu ibu hamil sedang hiking dan naiknya aja sekitar 2,5 jam zaman sekarang. Kalau zaman dulu pasti kan perjuangan lebih panjang ya, sekarang udah ada anak tangganya gitu, itu 2,5 jam. Tapi Masya Allah perjuangan keluarga Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketiga, Abdullah bin Abu Bakar. Siapa itu? Putra dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tugasnya itu adalah mencari informasi. Beliau tidak terkenal sebagai seorang muslim dalam keadaan masih agama nenek moyang gitu ya. Tapi setiap malam gitu ya, beliau ngasih laporan pada Rasul dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq perkembangan di kota Mekah. Oh, orang-orang Mekah sedang mencarimu wahai Rasulullah gitu kan. Oh, masih sembunyi dulu. Oh, udah masih mencarimu ya Rasulullah, bahkan memberikan 100 ekor onta bagi siapa yang mendapatimu hidup ataupun mati. Oh, masih ya. Oke. Tunggu terus sampai di hari ketiga mereka sudah putus asa ya Rasulullah, maka silahkan kau berjalan. Jalan. Ini tugasnya Abdul bin Abu Bakar, jadi informannya Rasulullah. Amir bin Fuhairah, siapa itu? Amir bin Fuhairah tugasnya ada menggembalakan kambing. Kambing itu ada ratusan. Nah, setiap sore pagi gitu ya, itu dikelilingi, dijalankan untuk menghilangkan jejaknya Ibunda Asma dan jejak kaki Rasulullah. Jadi kalau misalkan ada jejak kaki dihilangkan itu jejaknya dengan kaki-kaki kambing itu. Sedetail itu. Ali bin Abi Thalib tugasnya ngapain? Tidur pembaringan Rasulullah. Nah, untuk apa? Untuk mengelabui mereka bahwa Rasulullah masih ada di pembaringannya. Ini Bapak Ibu rahmatullah, ini beliau ingin hijrah. Perintah hijrah dari awal langsung. Jadi pelindungnya siapa? Pelindungnya sebenarnya adalah Allah gitu. Tapi ternyata Rasulullah sudah menyiapkan begitu detail. Bahkan belum menyiapkan 2 ekor onta terbaik yang kira-kira onta itu bisa agak lari lebih cepat di padang pasir. Enggak onta biasa-biasa, onta yang terbaik disiapkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan dibayar oleh Rasulullah. Ini Abu Bakar bayar. Enggak ya Rasulullah untuk dirimu. Enggak, aku pengen juga dapat pahala dari hijrah ini. Oh Masya Allah gitu ya. Indah banget obrolan antara Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Saya ngebayangin ini loh gitu kan. Di beberapa tahun sebelum ini Rasulullah itu melaksanakan Isra dan Mi'raj. Pindahnya dari Mekah sampai ke Masjidil Aqsa, setelah itu ke Masjidil Muntahar, ke langit ke-7. Dalam waktu hanya beberapa detik, ting 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 nyampe semuanya. Terus kata itu hijrah, kenapa nggak langsung kirimin buruk satu beres semua persoalan? Karena Allah ingin mengajari kita akan arti sebuah ikhtiar yang maksimal. Bahkan Rasulullah diminta untuk berpikir bagaimana caranya membuat strategi kemenangan. Dan inilah salah satu di antara strategi kemenangan yang dilakukan Rasulullah. Maka ini ketika kita membuat strategi kemenangan dalam kehidupan kita, kita sebenarnya sedang melaksanakan satu di antara sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nanti juga sampaikan dalam kisah ini, ketika ikhtiar kita sudah maksimal, kita sudah benar-benar ikhtiar yang mentok gitu sebagai seorang hamba, setelah itu ngapain? Tawakal ala Allah. Kalau masih nggak bisa lagi, udah ketangkep juga, ya sudah ya Allah, saya tawakal gitu. Maka berjalanlah mereka keluar gitu, bergerakan. 11 pemuda sudah datang di dalam filmnya, kalau pernah nonton film Marisalah gitu ya. Itu mereka udah menunggu 11 orang, menunggu di luar gitu ya, menunggu Rasulullah untuk dalam posisi tidur yang paling lelap. Maka setelah itu nanti bunuhnya biar bareng-bareng, tidak ada perlawanan. Maka ternyata disitulah Rasul malah keluar membaca surat Yasin wal Qur'anil Hakim sampai ayat fa'akhsyainahum fahum la yubsirun, dan kami tutupi mereka dan mereka tidak bisa melihat engkau wahai Rasulullah. Terus bergeraklah Rasulullah
ketika bergerak ke Jabal Sur, ternyata didapati dalam rumahnya itu orang Quraisy tidak mendapati Rasulullah, ternyata yang dapat hanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka marahlah mereka dan menangkap Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan habis itu memukulinya. Di mana Muhammad? La adri. Aina Muhammad? La adri. Aina Muhammad? La adri. Aku nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu. Ustaz, itu kok bohong? Ya, ada kebohongan yang diperbolehkan. Bohong untuk menyelamatkan nyawa orang. Itu diperbolehkan. Kalau misalkan Bapak Ibu nanti misalkan juga jaga toko gitu ya, ada anak SMK misalkan lagi tawuran. Pak, Bu, ada orang lari ke sini nggak? Ada tuh ngumpet di bawah kolong, itu digebukin sampai mati, maka dosa kematian itu kita juga kena dosanya. Kita wajib melindungi orang itu. Itu nggak boleh ya, gitu ya. Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya nggak jujur-jujur amat, langsung, hah, itu Nabi Muhammad sedang ke Jabal Sur, ya ketangkep. Dan ini diperbolehkan dalam Islam gitu ya, polos-polos banget juga nggak boleh kita malah gitu ya, polos aja gitu kan, gitu. Ada orang pengen dikejar-kejar masa gitu, pengen dibakar, ada nggak orang masuk sini, ada tuh di dapur dibakar langsung misalkan, itu dosa itu ya. Oke, pertama nangkap sahabat Ali dan suruh ngaku, ternyata belum nggak ngaku, dipukulin sepanjang jalan nggak ngaku. Setelah itu ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, karena memang yang tersisa nggak banyak, salah satunya di antara sahabat Abu Bakar As-Siddiq, dan ternyata nggak dapat, yang didapetin hanyalah Asma dipukul oleh Abu Jahal cepat sampai anting beliau mental. Kalau anting beliau mental berarti kan pukulnya nggak mungkin pelan kan, truk mental nggak mungkin. Itu benar-benar sampai antingnya beliau mental. Ketiga, dilakukan blokade jalan, semua jalan yang keluar kota Mekah langsung ditutup. Penjagaan seluruh pinggir kota. Keempat, sayembara. Siapapun di antara mereka yang mendapati Rasulullah dalam keadaan hidup ataupun mati dapat 100 ekor unta. Satu ekor unta kira-kira 40 jutaan, maka atau 50 jutaan gitu ya. Maka kalau dapetin 100 ekor unta kira-kira dapat 5 miliar. Itu jumlah yang tidak sedikit, cukup besar. Dan kelima, mereka mencari jejak. Ada orang-orang yang mencari jejak, bahkan penciuman mereka lebih kuat daripada penciuman guguk gitu ya. Itu wah kesini gitu. Dan nanti salah satu di antara yang bisa mengungkap kenapa kok masih ke Jabal Sur gitu ya, itu adalah para pencari jejak ini. Baik, oke, saya izin share-nya pakai film saja. Sebentar. Hmm, mana filmnya? Sebentar, sebentar. Kok nggak ada filmnya? Oke, oke siap. Share sound. Cek. Sebentar, sebentar. Ini sebentar. Bentar, kenapa ini videonya? Bentar, Bapak Ibu. Atau tanpa ini? Baik, mohon izin saya buka ulang. Baik. Videonya nggak bisa. Suaranya. Oh. Baik, bisa. Izin share. Oke. Oke, kelihatan ya? Nah, inilah malam eksekusi itu. Ketika Rasul di rumahnya dan ingin dieksekusi oleh orang-orang sebelumnya sudah bergerak menuju ke kota Madinah. Terjadi perjanjian dengan orang-orang
Madinah. Para sahabat sudah hijrah ke sana semuanya. Maka semua orang bergerak dari Mekah menuju Madinah. Madinah posisinya ada di utara dari kota Makkah. Bahasa itu kalau misalkan orang Depok, hijrahnya itu ke arah Jakarta, ke arah utara. Kalau orang Indonesia, Jakarta itu hijrahnya menuju ke Malaysia, ke arah utara gitu ya. Tapi ternyata pergerakan Rasulullah tidak menuju ke arah utara. Beliau bergeraknya menuju ke arah selatan barat daya. Jadi ke arah barat. Kira-kira kalau orang Depok mau ke Jakarta, tapi mampirnya ke Bogor dulu gitu kira-kira. Jadi kan aneh. Semua orang nyarinya ke utara, ternyata Rasulullah ke arah selatan. Dan ini salah satu strategi Rasulullah. Boleh nggak sih muslimin berstrategi? Wajib. Muslimin harus berstrategi, harus cerdas di dalam berjuang gitu ya. Nggak boleh lempeng aja gitu. Oke, kita mau hijrah ke Madinah, kita bergerak ke Madinah. Madinah kemana? Utara? Utara aja. Insya Allah dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak gitu ternyata Rasulullah dalam berhijrah. Bahkan di dalam itu ada kalimat di antara kalimat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, andai saja mereka melihat kaki mereka, di dalam kaki mereka, di bawah kaki mereka itu ada bolongan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bisa melihat dari atas itu di bolongan itu ada wajah-wajah orang-orang kafir yang ingin mencari beliau. Ternyata gitu ya, dalam keadaan deg-degan seperti itu, bisa-bisan gitu kan, udah dikejar, udah punya strategi yang sepanjang itu, menghilangkan jejak sebagainya, tapi ternyata Masya Allah gitu ya, masih juga dikejar oleh mereka. Nah, ketika dikejar itu, maka kodaruahnya disitulah sebentar. Baik. Nah, Afwan. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Disitulah nanti ada mujizat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita udah ikhtiar maksimal, bahkan di mereka menyampaikan Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu udah bener-bener nempel. Bahkan melihat ada celah di situ, Sayyidina Abu Bakar Siddiq melihat wajah-wajah mereka. Saking deg-degannya beliau, maka Rasul mengatakan, "Apa pendapatmu wahai Abu Bakar jika ada dua orang dan ketiganya adalah Allah?" Maka langsung tenang. Kita udah masih bersama Allah. Jika udah membersamai, beres semua persoalan. Dan setelah tenangnya hadir dalam jiwanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika udah ikhtiar udah maksimal, udah mentok benar-benar mentok, di situ nanti urusan Allah yang kan turun. Tahu-tahu ada laba-laba turun, membuat sarang di situ, ada hamamah, ada merpati gitu kan. Dan salah satu di antara yang membuat orang-orang Quraisy itu mundur adalah pulang adalah nggak dapat rizkinya. Dalam catatan rizki mereka kan sebenarnya yang dicari adalah Rasulullah. Yang menghalangi itu adalah kesombongan mereka. Ini saya dapatkan langsung. Ini hal yang saya sampai sekarang teringat ketika umroh bersama Ustadz Nasrullah gitu ya. Itu ketika kita datang ke Jabal Sur, salah satu di antara yang membuat mereka birir gitu ya. Dosa yang membuat mereka bahasanya nggak dapat apa yang mereka dapat inginkan gitu ya, itu adalah karena mereka ada rasa sombong. Sombong, nggak mungkin ada orang di dalam kalau di luar ada laba-laba, sedangkan di dalamnya masih ada orang. Rasa kesombongan itu yang menjadi perisai rizki bagi mereka dalam rizki dalam tanda petik gitu ya. Yaitu gitu ya. Maka di sini mereka mundur kembali dan Rasulullah diselamatkan dan belum melaksanakan hijrahnya yang menuju ke kota. Sebentar. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, apa yang kita bisa ambil dari kisah ini? Ternyata untuk urusan yang tadi udah diperintahkan sama Allah, bahkan langsung Allah yang perintahkan lewat malaikat Jibril, itu Rasulullah masih buat sebuah strategi kemenangan. Maka strategi itu perlu bagi seorang muslim dan itu bagian dari sunnatullah. Maka kita diajarkan gitu kan bagaimana jangan dikit-dikit bahasanya Allah Allah yang ngatur. Enggak, Allah juga mengajarkan bagaimana sunnatullah itu bergerak. Maka juga diajarkan dalam ilmu MR kan. Itu ilmu MR gimana saat duduk diam rezeki datang gitu kan, duduk diam. Diamnya bukan diam biasa, diamnya penuh ketawakalan maksimal, diamnya dengan penuh kepikiran gitu kan. Dan juga ada ikhtiar ada. Nanti di dalam ketika kita kerjakan penuh dengan terpaksaan. Tapi di dalam MR gitu, mandat rezeki, itu kan semuanya adalah memuliakan dan bahagiakan orang lain. Misalkan hari ini, kami para guru gitu ya, 24 jam membersamai santri. Fungsinya apa? Kita pengen dapat keberkahan dari santri. Kita dapat kemuliaan ketika kita bisa memuliakan mereka. Maka kemuliaan itu yang kita cari. Misalkan Bapak Ibu, misalkan ayah kerja di luar gitu kan. Ketika anggapnya kerja kata rasanya ya capek banget, rasa menurunkan keterpaksaan. Cuman kalau misalkan kita, background dalam pemikiran kita adalah kita pengen memuliakan anak dan istri kita, dan di situ Allah akan memuliakan kita dengan rizki-rizki yang melimpah ruah, maka kerja tadi berasa kayak main game, sesuatu yang sangat menyenangkan kita. Senyum kita pada orang lain itu penuh dengan ketulusan gitu ya. Kenapa? Kita pengen kebaikan untuk diri kita.
Kebaikan itu langsung dari Allah, bukan dari orang-orang lain gitu. Maka ketika Rasulullah melaksanakan hijrah, ingin muliakan agama ini, biar agama ini bisa bersyiar terus sampai akhir zaman. Dan masya Allah gitu kan, sampai saat ini kita mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahunan yang lalu beliau berjuang di negeri yang jauh daripada kota Jawa dari Indonesia gitu ya. Ternyata masya Allah syiarnya itu karena ketulusan Rasulullah, sampailah dakwah itu sampai di kota Indonesia, sampailah ke kita gitu. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, izin saya menyampaikan, yuk kita ikhtiarkan secara maksimal, kita maksimalkan ikhtiar kita dan kita, oke, kita maksimalkan ikhtiar kita dan kita maksimalkan ketawakalan kita. Allah alam biswab. Baik, suaranya. Maaf, suaranya jelas kah? Oh, keren suaranya. Cek, cek, cek. Masih kah? Baik, terdengar suara saya? Dengar ya. Baik, silahkan. Ada yang mau sharing tentang keajaiban-keajaibannya, tentang terumbu karangnya? Poin yang pertama yang disini adalah tetap kita harus tawakalan tertinggi. Kita sedang memuliakan, bahagiakan orang lain dengan kita mengikhtiarkan itu saja. Terserah nanti orang lain yang kita bahagia atau tidak. Kadang ada sebuah kebahagiaan yang kita berikan pada orang lain ternyata ditanggepin dengan bukan sebuah kebahagiaan. Kalau kita niatnya ikhlas lillahi ta'ala, misalkan kita beliin martabak pasangan kita gitu kan, sampai rumah kita belinya martabak yang misalkan asin, ternyata istri kita pengennya yang manis. Terus kita cemburutin, kok yang asin sih, aku kan mau yang manis gitu kan. Kita udah niat baik nih gitu kan, nggak ada pesanan kita beliin, tapi ternyata tanggepin dengan sesuatu yang nggak bagus gitu ya. Maka orang-orang ikhlas karena itu bekerjanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah udah dicatat sebagai sebuah amalan kebaikan. Ya sudah gitu ya. Ya istri mau ngambek kayak apa kayak, ya Allah udah dibeliin capek-capek di luar gitu, nggak ada syukurnya, malah diomongin gitu. Kalau misalkan nilai ta'ala tulusnya memuliakan bahagiakan orang lain karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah itu akan tetap sampai. Kenapa? Karena pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, Palembang jelas. Oh, Bu Dede Mas dia nggak jelas suaranya. Suaranya keren. Kok masing-masing sih? Ada yang jelas, ada yang tidak. Wah, lebih suap. Nanti nggak jelas mungkin bisa lihat rekamannya ya, Bunda ya. Baik. Oke, maka di sini ada namanya sebuah ikhtiar yang ternidom. Makanya Bapak Ibu salah satunya di antaranya kenapa ya buat ada komunitas MR sebagainya, terus membuat pesantren-pesantren di antaranya. Beliau bukannya tanpa perhitungan, beliau sudah menggunakan perhitungan yang cukup matang bagaimana pergerakan pesantren ini gitu ya. Saya juga beliau sharing kepada kami Ustaz Nasrullah bagaimana ini harus dihidupin. Ada 100 santri di sana dengan bahasanya tadi infak sukarela atau biaya gratis, kalau mau sedekah silahkan sukarela gitu ya tanpa ada pungutan SPP apapun. Itu di awal-awal ya bener nih Sat. Ternyata beliau selain ada tadi tawakal maksimal pada Allah SWT juga mempersiapkan ikhtiar yang sudah cukup maksimal, dan masya Allah sampai saat ini punya gedung-gedung terus tiap tahunnya gitu kan, perkembangan masif, dan insya Allah akan punya 6 PKR di 6 tempat gitu kan. Masya Allah itu penuh dengan keberkahan yang Allah turunkan. Tadi tawakal dan ikhtiar yang dimaksimalkan. Suaranya kecil banget, suaranya jelas. Oh, masing-masing ini. Cek, 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 cek. Baik. Baik, selain suara, ada yang mau di-sharingkan atau ada pertanyaan? Dipersilahkan. Tentang hijrah Rasulullah itu memberikan ilmu banyak banget, dan saya teringat banget apa disampaikan Ustaz Nasrullah tadi, ketika hijrah itu salah satu di antara yang membuat orang kafir tidak bisa mendapatkan Rasulullah, tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, itu adalah rasa takabur. Takabur bahwa pasti di dalam gak ada orang, tapi ternyata di dalam ada orang. Maka ketika kita meyakini bahwa kita sudah tahu, salah satu di antara kunci kebodohan seseorang, orang yang tidak pintar itu adalah ketika merasa dirinya sudah tahu. Sok tahu, sok takabur dengan diri, dengan ilmunya itu membuat dia semakin jauh dari ilmu. Orang-orang yang merasa dirinya nggak tahu, maka dia akan belajar, dan disitulah rizki Allah akan melimpah ruah untuk orang itu. Allah alam biswab. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, semoga ada manfaatnya. Eh, Kisah-kisah ini. Kemarin saya nanya kepada santri ketika saya ngajar, saya sedikit sharing.
Kepada santri, saya tanya, di hari Kamis setiap malam itu kan malam Jumat malam ada materi tentang siroh. Sebelum itu saya coba tanya, siapa di antara kalian telah belajar siroh? Banyak di antara mereka yang ngacung, anak-anak lama khususnya. Oke, pelajaran siroh apa yang kalian ambil dari itu? Yang paling menarik bagi kalian? Ada yang ngacung. Yang menarik bagi saya ini Mus'ab bin Umar, Ustaz. Kenapa Mus'ab bin Umar? Masya Ustaz, itu anaknya orang kaya. Ustaz pernah cerita, dia ketika tidur saja itu udah siapin makanan melimpah. Benar-benar orang kaya yang sangat dimanja oleh orang tuanya. Tapi ketika hidayah masuk dalam hatinya, dia tinggalkan itu semuanya. Bahkan gitu kan, diboikot sama orang tuanya. Kalau kamu gak ninggalin agama Muhammad, maka kamu nggak akan aku berikan fasilitas. Maka Masya berubahlah. Jadi orang yang sangat dimanjakan, gitu, penuh dengan kenikmatan. Setelah itu menjadi orang yang sangat bawah gitu ya, nggak ada fasilitas apapun. Bahkan kulitnya sampai mengelupas tato. Terus saya ngeliat diri saya di pesantren ini. Biasanya di rumah suka-suka, mau ngapain juga suka-suka gitu kan, main HP juga suka-suka. Lah kok di sini semua nggak boleh gitu. Makan, ngantri, masjid dihitungin gitu dengan segala ujiannya gitu kan. Tapi Masya Allah, Musa bin Umar bisa, kenapa saya nggak bisa gitu. Ternyata mereka udah meninstal gitu ya. Kisah sikap sejarah itu menjadi habitnya. Ketika memperbandingkan diri dengan para sahabat itu ya, itu salah satu di antara kesuksesan. Maka ketika ujian datang, oh bandingkan ujian kita dengan ujian para sahabat itu gimana gitu. Dan anak ini cukup sukses bisa melampaui itu semuanya, melampaui dia nggak betah di pesantren di masa-masa awal, pasti ujian, berpisah dari orang tua, anak SMP pula gitu kan. Tapi kisah Musa bin Umar itu sangat menginspirasi bagi dia. Dan semoga salah satunya di antara kisah kita hari ini, ada di antara kita punya persoalan, ternyata ada juga yang persoalan lebih parah daripada saya gitu. Baik, tentang tawakal itu bagaimana Ustadz? Oke. Pertama tentang tawakal itu bagaimana? Tawakal adalah memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal selalu disandingkan dengan ikhtiar. Kalau ada kalimat yang cukup mudah adalah alainal harakah wa 'alallahil barokah. Kewajiban bagi kita adalah bergerak. Kita berikhtiar wa 'alallahil barokah. Keberkahan urusannya Allah. Jadi kalau kita kerja misalkan, ya udah kerja saja maksimal mungkin. Kalau dalam ilmu MR kan dikuatin, pekerjaan kita ada memuliakan orang lain. Kita tidak ingin tamak mengambil harta gajian sebagainya. Itu bonus. Tapi utamanya pekerjaan kita adalah harus memuliakan orang lain. Kita jadi dokter gitu, misalkan ngobatin orang, memberikan resep dan sebagainya. Semoga cepat sehat. Sehatnya mereka, senyumnya mereka itu adalah kebahagiaan bagi kita. Oh nanti kalau mereka sehat mereka nggak kesini lagi dong, mereka maksudnya nggak kontrol lagi sebagainya. Bagi orang MR tidak seperti itu, maka senyum mereka, sehatnya mereka gitu kan, pokoknya itu adalah nilai yang terbaik, memuliakan orang lain. Jadi apapun yang bisa kita muliakan bagi orang lain, dari senyuman, dari ramah tamah kepada anak-anak kita, itu adalah sedang memuliakan dan bahagiakan orang lain, dan itu ilmu dari ilmu magnet rezeki, yaitu terumbu karang. Nah tentang tawakal gimana? Tawakal itu ada bahasanya dia berjalan bersama dengan ikhtiar. Bagi kita ada ikhtiar maksimal seperti contohkan Rasulullah, dan di situ ada ketawakalan maksimal. Ketika di dalam goa, sahabatnya bersama Abu Bakar As-Siddiq itu gemeteran luar biasa. Ya sudah, udah gimana lagi? Allah yang menggerakkan gitu kan. Ternyata Allah turunkan para malaikatnya. Malaikat itu tidak nampak di wajahnya orang-orang muslimin, tapi nampak di wajahnya orang-orang kafirin. Dan salah satu di antara malaikatnya, di antara pasukannya Allah adalah laba-laba kecil yang bersarang di depan gua Thor. Nah, itu nanti kan setelah itu nextnya kan gitu. Maka kewajiban kita adalah ikhtiar yang maksimal. Ya sudah setelah itu udah tawakal Allah. Termasuk diantaranya saat ini mendidik anak-anak kita gitu ya. Yang membuat hidayah, memberikan hidayah kepada anak-anak kita itu bukan kita, tapi adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita mengikhtiarkan, memilihkan tempat terbaik bagi anak-anak kita, mendidik mereka dengan pendidikan yang terbaik gitu ya. Maka kita ikhtiar itu maksimal. Nanti urusan hidayah urusan Allah Subhanahu wa taala. Hatta Nabi Nuh, solehnya kurang apa coba? Dakwanya 950 tahun umurnya, berdakwah terus siang malam gitu kan. Ternyata hidayah nggak titipkan dalam putra-putranya. Bukan Nabi Nuhnya nggak bagus dalam mendakwahi, bukan. Memang hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Yang baru kita kan lakukan adalah ikhtiarkan, mengajarkan yang terbaik. Urusan selanjutnya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ibu. Kira-kira jangan sampai deg-degan nih. Udah pasrahkan semua, pasrahkan pada Allah. Kan ada RFF kan, release, forget and forgive. Kita lepaskan semua. Allahu Akbar. Semua kita lepaskan pada Allah yang maha besar. Persoalan kita kecil. Maka penting bagi kita ada sebuah quote indah gitu ya. Kalau kalian merasa bahwa persoalan kalian sebesar kapal
kapal tongkang, kapal yang mengisi batu bara dan mengisi apa namanya itu, mengisi minyak bensin dan sebagainya yang gedenya luar biasa, bahkan 3-4 kali besar lapangan bola gitu. Maka yakinlah bahwa rahmat Allah itu seperti samudra. Maka kapal sebesar apapun kayak satu titik di dalam samudra ini kecil sekali. Maka kita mengucapkan Allahu Akbar, kita lepaskan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kedua, Bu Sri Riswanti, bagaimana cara Ustadz menjelaskan ilmu MR ke teman yang belum tahu? Cara terbaik bukan dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Kalimat atau lisan perbuatan kita, maksudnya perbuatan kita itu lebih kuat powernya daripada ucapan-ucapan kita. Maka kalau misalkan ibu punya persoalan yang banyak, ibu tetap tenang gitu kan. Orang pasti akan bertanya, kok kamu bisa tenang gitu sih? Aku punya ilmu MR, magnet rezeki. Itu. Tapi kalau ibu ngajakin ilmu MR, ini catatan nih, mohon izin ya. Misalkan nih, kita dapat ilmu MR. Ilmu MR-nya itu kan biasanya memuliakan bagikan orang lain salah satunya. Terus juga ada ilmu MR disiplin kata. Pas disiplin kata ada orang ngomong, nggak boleh gitu, nggak boleh ngomong rumah sakit itu. Jadi kan kita fokusnya pada sakit gitu kan. Nah diucapkan di depan umum gitu kan, orang lagi pidato, oh nggak boleh gitu. Jadi setiap kata itu langsung dikat, semua dikoreksi satu persatu. Bisa jadi itu sedang tidak melaksanakan ilmu MR, tapi dia sedang menyakiti hati orang lain, membuat perisai rizki. Makanya hati-hati di sini, boleh kita sampaikan kita disiplin kata. Orang kalau yang belum tahu disiplin kata, maka jangan dikat dulu, diajarkan dulu disiplin kata. Perlahan di belakang gitu. Ada loh ilmu MR gini, salah satunya disiplin kata. Kita tuh fokus kepada kebaikan. Dari situ gitu kan, kata Allah, ini indah thoni amdibi. Aku tergantung perasaan hamba kepada diriku. Nah gitu, maka kita fokus dengan kalimat-kalimat positif gitu. Maka ketika udah kenal, oke gitu. Nah, tapi yang pertama dilihat adalah diri kita. Kalau kita adalah orang yang menyenangkan, pasti mereka akan senang mendengarkan ilmu dari kita. Tapi kalau kita, na'udzubillah misalkan istighfar, orang ketemu kita, astagfirullahaladzim ketemu dia lagi, maka nggak akan bisa menyebarkan ilmu itu. Mulailah dengan positif dari diri kita, maka positif itu akan tersebar kepada orang-orang di sekitar kita. Atau paling simpel gampang Bu, share link aja. Linknya di Bobcast Press gitu. Ini ada ilmu bagus nih. Udah itu aja. Kalaupun kita bisa jelaskan, alhamdulillah silakan jelaskan. Tapi kalau tidak, paling gampang adalah broadcast gitu. Broadcast apa tentang link-link yang sudah ada di Facebook kan banyak, di YouTube juga banyak. Ada kebaikan dibagikan gitu ya. Makanya cara paling mudah seperti itu. Bismillah ya. Baik, itu saja yang ingin disampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya, bagi ayah bunda juga semua, wali santri yang telah hadir dari teman-teman MR. Semoga Allah mudahkan persoalan kita semuanya. Kalaupun teman-teman punya persoalan yang nggak mudah gitu kan, dengan amanah yang ada dan sebagainya, ada juga kok orang yang jauh lebih soleh daripada bapak ibu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah SAW punya persoalan yang lebih besar, tidak hanya masalah finansial, tapi masalah nyawa juga hampir melayang. Sayyidina Abu Bakar Siddiq gitu kan, hijrah aja gitu, ditinggalin harta-hartanya yang masih ada di Mekah. Biasa aja, nggak menjadikan itu sebuah persoalan. Maka kalau kita bandingkan dengan mereka, maka ya kadang kita juga harus malu gitu ya, memperbandingkan diri dengan para sahabat kayak jauh banget. Tapi ala kulli hal, semoga karena kerinduan kita pada orang-orang soleh ini, semoga Allah jadikan kita bertetangga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wasallam. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas kekhilafan. Salam satu, sama, dan terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.